Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama kelas 3, tema yang ketiga, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Mari kita mulai bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, ayo berdiskusi. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu, apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagian berikut ini. Benda berdasarkan wujudnya. 1, 2, 3. Kemudian memiliki sifat. Ya. Wujudnya apa, kemudian sifatnya apa. Selanjutnya, wujudnya apa, sifatnya apa saja, contoh benda itu apa saja. Kalian lakukan, sekali lagi wujud benda ada 3, ya. Kalian ingat-ingat, kemudian kalian tuliskan di kotak ini, dan sifatnya apa kalian tuliskan di kotak-kotak ini, kemudian kalian tuliskan juga contohnya. Setelah itu, ayo mengamati. Lakukan secara berkelompok. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Tabel pengamatan. Lokasi pengamatan. Kalian bisa tuliskan di dalam rumah, atau di dalam kamar, atau di halaman rumah, di sekolah, di kantin, dan sebagainya. Salah satu kalian tuliskan di situ. Kemudian benda yang diamati. Kalian nanti berada di satu tempat yang kalian tentukan. Kemudian coba kalian lihat satu persatu benda itu, kalian tuliskan di kolom berikut, ya. Selanjutnya, kalian perlu teliti bahan pembentuk benda-benda yang kalian tuliskan tadi, ditulis di sini. Misalnya ya, kursi, ya, bahan pembentuknya kayu. Wujud bendanya padat. Fungsi bendanya untuk duduk, ya, dan selanjutnya. Sederhana, dan kalian tentu bisa melakukan dengan baik. Selanjutnya, ayo menulis. Tuliskan dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitarmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Ya. Kalian menuliskan kembali benda-benda yang kalian temukan di satu tempat tadi yang kalian tentukan, ya, dalam bentuk cerita, ya, tentang wujudnya, ya. Satu tempat misalnya di dapur, ya. Tentu banyak benda kalian ceritakan, ada kompor, ya, wujudnya apa, padat, gunanya untuk apa, yang menggunakan siapa, ibu misalnya. Ya, di dapur terdapat kompor yang terbuat dari apa-apa, ya, kemudian wujudnya apa, ya, fungsinya adalah untuk apa.
Ibu sering menggunakannya setiap pagi dan sore untuk misalnya silakan kalian membuat cerita ya, tapi cerita yang terkait dengan wujud benda ya. Manfaat benda beraneka wujud ya, kalian bisa tuliskan di sini ya dalam bentuk cerita tadi. Ayo berlatih. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Ya, pernahkah kalian? Ya. Selanjutnya, ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat. Ya, massa itu kita biasanya menyebut berat, jarang kita menyebut massa dalam keseharian kita. Ya. Seperti kilogram, ya satuannya ada gram, ada ons dan ons ya. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 100 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Ya, 1 kg dengan 100 gram, samakah? Perhatikan 3 gambar di sini. Agak kecil-kecil, tapi kalian bisa lihat ini ya. Ini timbangan ini menggunakan satuan ons ya. Angkanya 10, 20, 30, 40, 50 ons ya. 10 on berarti 1 kilo. Kemudian ini menggunakan gram ya. Dari 0, kemudian 1000, 2000, 3000, 4000 ya. 1000 gram sama dengan 1 kilogram di sini ya. Kemudian di sini menggunakan apa ini? Ya, tidak begitu tampak ya. Coba kita baca penjelasannya saja. Perhatikan gambar di atas. Ya. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Ya. Kemudian gambar 2 menunjukkan 1 kg sama dengan 1000 gram. Ya. Selanjutnya gambar 3 menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Ya. Jadi ini tadi menunjukkan gram ya. Sekarang kalian coba berlatih, tentukanlah satuan berat yang tepat ya. Kalian bisa melihat keseharian ya. 1. Berat badan Udin adalah 30 apa? Ya. 30 on, 30 gram atau 30 kilo. Ya, yang benar yang mana? Ibu membeli telur seberat 1 apa? Ya. 1 gram mungkinkah? Ya. 1 on, telur 1 on jarang sekali ya. Ya tentu 1 kilo ya. 1 kilo misalnya. Berat cincin ibu adalah 3 kilo, mungkinkah? Nanti tangannya tidak bisa diangkat. Kalau berat cincin biasanya menggunakan ukuran gram ya, cukup gram saja. Kemudian yang keempat, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue ada 250 apa? Silakan kalian kalau kesulitan benar bisa tanya pada ibu ya, gula pasir untuk kue itu berapa? Ya.
Kemudian yang kelima, ibu memerlukan bawang seberat 100 titik-titik untuk memasak. Ya, lanjut. Ayo mencoba. Mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukan secara berkelompok. Langkahnya sebagai berikut. 1. Timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. Ya. Kalian juga bisa melakukan di rumah. Kalau ada timbangan di rumah ya, kalian bisa lakukan ya anggota keluarga ditimbang satu persatu. Catat hasilnya di dalam tabel. Yang ketiga, urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Ya. Ini timbangan badan ya. Tabelnya ini ada nomor ya, kolom pertama, kolom kedua nama, ya. Kemudian berat badannya. Karena tadi suruh mengurutkan ya dari yang paling ringan, ya, kalian sebaiknya menimbang dari postur tubuh paling kecil ya. Kalau di rumah ya adik kalian dulu, baru kalian, kakak kalian, ibu kalian, ayah kalian, dan seterusnya. Yang kira-kira nanti sudah nggak perlu ngurutkan lagi, sudah urut ya. Tetapi kalau diacak ya tidak apa-apa. Tetapi nanti kalian nuliskannya di sini, diurutkan. Ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan teman di kelompokmu. Lingkarilah kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Manakah yang menunjukkan hidup sederhana? Rendah hati, ya. Mubadzir, ya. Mubadzir ini bahasa Arab ya, dari serapan bahasa Arab, mubadzir. Innal mubadzirina kana syayatin, nah misalnya itu ya. Pelit, ya. Secukupnya. Boros, berlebihan, ini masuk yang mana? Cermat, berbagi, sombong. Ya. Anak yang sombong biasanya, oh barangnya baru-baru ditunjukkan, ya kan? Ini termasuk sederhana tidak? Kalian bisa menentukan. Yang terakhir adalah hemat. Ya. Selanjutnya, setelah kalian pilih kata-kata itu yang menunjukkan sederhana, jelaskanlah pilihanmu di depan kelas. Ya, mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pendapatmu. Ya. Di sini ya dituliskan mengapa penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama temanmu, diskusi tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut. Ya, sekali lagi kalian biasakan menuliskan dalam cerita ya, biar menarik. Pilihlah cerita dari anggota kelompokmu yang dinilai paling bagus. Cerita yang menggambarkan hidup sederhana. Sampaikan hasilnya di depan kelas ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Ya. Kamu
telah belajar tentang sikap sederhana. Ya. Kemudian renungkan pernyataan berikut. Jawablah pernyataan berikut dengan jujur, beri tanda centang. Nah, seperti ini, sesuai jawabanmu. Nomor, ya, kolom nomor, kolom pernyataan. Saya telah mengerti arti hidup sederhana. Arti belum ya, sederhana itu apa loh? Aduh, saya kok belum mengerti ya, dicentang gini. Nanti, tetapi ketika nyentang, saya telah mengerti arti hidup sederhana. Tidak setuju berarti belum mengerti. Ya, kalian perlu menanyakan, belajar kembali tentang hidup sederhana. Ya. Tetapi kalau setuju berarti kalian sudah mengerti. Ya. Saya telah menerapkan hidup sederhana. Sudah belum? Kalau sudah, ya setuju. Kalau saya itu udah sederhana apa belum ya? Kadang juga sombong, tetapi kadang ya memang apa adanya gitu, ragu-ragu ya. Ya kalian bisa lihat kehidupan kalian untuk nanti diperbaiki. Ya, keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana. Ini juga tidak bisa dipaksakan, setuju tidak bisa. Ya, dan ini nanti bisa disampaikan pada keluarga perlahan-lahan ayah ibu ya, biar kalau belum hidup sederhana berubah. Sederhana tidak harus miskin, tidak harus tidak punya. Kaya pun hidup sederhana bisa ya. Jadi meskipun orang kaya tidak apa-apa baru, tidak apa-apa yang harganya mahal ya. Yang cukup yang kita perlukan, yang sesuai dengan kebutuhan itu yang kita beli, yang kita pakai ya. Itu. Saya merasa nyaman dengan hidup sederhana ya enggak ya. Kalau masih malu kadang-kadang pakai pakaian yang tidak baru atau pakai ya sesuatu yang biasa-biasa saja malu, itu berarti kalian belum nyaman ya. Ini perlu memperbaiki hati kalian ya. Saya akan menerapkan sikap hidup sederhana. Ini tentu semua harus setuju ya. Jangan sampai tidak setuju. Saya akan menerapkan sikap hidup sederhana. Meskipun kalian saat ini belum bersikap sederhana karena kondisi keluarga kalian yang terbiasa dengan hidup yang mewah, yang bergaya dan sebagainya. Tetapi niatkan pada diri kalian, mulai dari diri kalian, ajak keluarga kalian untuk berubah menjadi keluarga yang hidup sederhana ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa diskusi tentang penerapan hidup sederhana di rumah. Siswa melakukan refleksi ya. Refleksi itu melihat diri sendiri. Sudahkah kita melakukan ini tadi di atas tadi salah satu bentuk refleksi ya. Apakah gaya hidupnya sudah masuk ke dalam sikap sederhana ya atau belum? Kemudian alternatif kegiatan adalah diskusi membedakan kebutuhan dan keinginan. Ya, pelajaran pada hari ini sudah cukup ya. Kalian bisa baca kembali kalau perlu agar lebih memahami pelajaran, dan harapannya adalah pelajaran yang kalian terima bisa mengubah gaya hidup kalian ya, yang sesuai, yaitu hidup sederhana. Bahkan itu adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau seorang kepala negara, seorang pimpinan, seorang tokoh besar ya, yang
Kalau mau apapun bisa tersedia, tetapi ternyata beliau memilih gaya hidup sederhana. Ya, demikian pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.